wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yuli, tenaga kesehatan dari Puskesmas Pinggan. Hari ini kita akan melakukan pengukuran faktor resiko PTM, yaitu penimbangan berat badan. Pertama-tama kita harus mempersiapkan alat penimbang badan terlebih dahulu. Ya, di sini adalah alat penimbang badan. Pastikan alat sudah terkalibrasi dan daya dan baterainya sudah siap. Jadi kita akan mengukur berat badan pada pasien. Pertama adalah lepaskan sepatu atau barang-barang yang ada pada pasien. Kondisikan semua barang yang ada dengan pasien kita letakkan di tempat yang sudah disediakan. Suruh pasien untuk berdiri di atas tempat timbangan badan. Posisikan badannya lurus ke depan. Kemudian kita lihat pengukurannya 56,9. Pada pengukuran ini pasien didapatkan nilai IMT yang normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan, saya perawat Puskesmas Pinggan Baru. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan faktor deteksi dini PTM. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita akan melakukan persiapan alat. Alat yang harus kita persiapkan adalah yang pertama itu tensimeter untuk mengecek tekanan darah. Pastikan tensimeter ini sudah terkalibrasi, daya ataupun baterainya dalam keadaan baik. Selain itu kita persiapkan lancet dan kapas alkohol untuk melakukan penyucukan kepada analisa darahnya. Lalu kita persiapkan alatnya. Ini alat untuk cek kolesterol, alat untuk cek asam urat dan gula darah. Pastikan alat-alat sudah terkalibrasi dan baterai juga dayanya dalam keadaan baik. Terima kasih. Kita melakukan cek kimia darah yang terdiri dari pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Sebelumnya kita sudah memeriksakan dan memastikan kalau baterainya bagus dan alat sudah terkalibrasi. Sebelum kita siapkan pasiennya, kita siapkan dulu alatnya. Masing-masingnya kita masukkan. Lalu kita persiapkan lancet dan kapas alkohol. Silakan Mbak, permisi ya. Itu loh, orang-orang bujang. Untuk kolesterolnya, lihat. Ini pemeriksaan tidak puasa ya, sewaktu. Kolesterolnya 250 tinggi. Ya, sudah sekian. Dilakukan pengecekan asam urat, gula darah dan kolesterol. Ternyata pasien mempunyai kolesterol yang tinggi. Di mana pasien nilai kolesterolnya 250 dan nilai normal yaitu sama dengan atau di bawah 190. Oleh karena itu, kami menyarankan pasien untuk konsultasi ke dokter. Saya Dr. Yosefa Mariska Fanti, saya dokter umum di Puskesmas Pinggan Baru Balikpapan. Hari ini saya akan menyampaikan cara memberikan edukasi mengenai faktor resiko penyakit tidak menular. Jadi yang pertama adalah kita mengucapkan salam, memperkenalkan diri dulu kepada pasien atau kepada kader, lalu kita menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti, lalu kita juga bisa menggunakan alat media bantu seperti lembar balik atau berupa leaflet yang seperti dalam video nanti kami peragakan, kami menggunakan ini. Lalu sesudah itu jangan lupa kita harus membangun komunikasi efektif kepada klien, kepada peserta, kepada kader atau kepada pasien agar mereka merasa percaya kepada kita dan bisa untuk datang untuk kunjungan berikutnya pemeriksaan kesehatannya secara rutin. Yang terakhir adalah jangan lupa memberikan motivasi dan semangat kepada pasien untuk selalu menjalankan gaya hidup sehat sesuai dengan panduan Cetlik ini. Ya, selamat siang Mbak, saya dengan Dr. Yosefa. Ya Mbak, kita mau melihat hasil pemeriksaan tadi. Jadi dari hasil pemeriksaan kimia darah tadi dari Mbaknya, hasil yang tidak normal adalah angka kolesterolnya terlalu tinggi ya, di mana angkanya 250. Kalau dari berdasarkan panduan
untuk kartu menuju sehat faktor risiko penyakit tidak menular ini, maka di sini sudah ada tertera bahwa angka normal kolesterol itu di bawah 190 ya Mbak ya, punya Mbaknya tinggi banget. Untuk gaya hidup Mbaknya sendiri bagaimana? Apakah ada melakukan olahraga rutin minimal satu hari itu 30 menit? Jarang dokter. Berarti Mbaknya memang jarang berolahraga ya. Biasanya kalau dalam satu minggu itu apakah ada melakukan seperti jalan santai atau bersepeda atau bebersih rumah begitu? Jarang dong. Jarang ya Mbak Iya. ya. Oke. Saya sarankan untuk mengurangi angka kolesterol kita harus gaya hidupnya harus lebih aktif. Minimal satu hari kita bisa berolahraga selama 30 menit. Lalu apakah Mbaknya suka makan makanan yang manis-manis atau makanan tinggi kalori, tinggi lemak, makanan asin? Saya sukanya seafood dok. Seafood. Ya nggak apa-apa sih Mbak sebenarnya ya, asal tidak boleh berlebihan. Baik dok. Nah ini untuk yang lainnya yang mudah untuk kita ingat ya, bahwa untuk mengurangi faktor-faktor risiko penyakit yang tidak menular seperti Mbaknya angka kolesterol terlalu tinggi atau mungkin di hal lain angka gula atau angka asam urat terlalu tinggi, kita bisa menerapkan dengan perilaku cerdik, yaitu cek kondisi kesehatan Anda secara rutin dan teratur. Jadi Mbaknya harus sering kontrol, nanti kan sudah ini diberikan obat, lalu kontrol seminggu sekali atau menurut anjuran dari dokternya ya. Lalu enyahkan asap rokok dan polusi udara bila ada di rumah atau sekitar lingkungan yang merokok. Lalu rajin beraktivitas, harus diet sehat dengan kalori seimbang cukup, dan istirahat dan kendalikan stresnya ya. Apakah bisa ditangkap ya Mbak ya? Baik dokter. Jadi terima semoga kasih. di kunjungan yang berikutnya angka kolesterol Mbaknya bisa menunjukkan perbaikan. Iya.